so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita telah lanjut pada bab ke-13 yaitu failover and load balance. Jadi di materi pertama itu ada konsep dari failover and load balance. Jadi teman-teman, ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, gampangnya itu memiliki dua jalur ISP. Yang satunya itu failover, itu satu aktif, satunya backup. Kalau load balance itu duanya itu aktif secara bersamaan. Materi selanjutnya adalah setup topologi. Di sini saya sudah membuat topologi. Di sini terdapat 3 router, yaitu router ISP1, 2, dan router customer. Dan di sini juga saya sudah melakukan tool Romon ya di router customer, dan saya juga sudah melakukan IP statik ya di router ISP1 dan 2. Di sini juga ada IP 192 dan ada 172. Langsung saja kita ke router ISP satunya. Kalian bisa ke IP, lalu addresses, lalu ditambahkan. Kita bisa masukin IP yang 192. Kita pakainya Ethernet 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa di apply dan oke. Kita kurang slash teman-teman. Lalu kita bisa ke router ISP2. Lalu kita bisa ke IP, lalu addresses, lalu kita bisa plus, lalu kita bisa masukin IP-nya yang 172. Jangan lupa tambahkan slash. Untuk Ethernetnya kita menggunakan Ethernet 2. Kita bisa di apply dan oke. Lalu kita bisa ke router customer. Lalu kita bisa masukkan IP. Lalu kita masukkan IP sayang 192.168.1.2/24. Ethernetnya kita menggunakan Ethernet 1 untuk yang mengarah ke ISP 1 ya. Maaf teman-teman, ini terdapat kesalahan dalam penulisan. Kita bisa apply dan oke. Lalu kita bisa tambahin lagi yang 172. Untuk Ethernetnya kita menggunakan Ethernet 2 teman-teman, untuk yang mengarah ke ISP 2. Lalu kita bisa ke IP, lalu routes, lalu kita bisa plus. Untuk gateway kita bisa masukin yang 192 terlebih dahulu. Lalu kita bisa apply dan oke. Lalu kita bisa masukin lagi yang 172 ya teman-teman. Kita bisa apply dan oke. Oke teman-teman, di sini itu terdapat AS dan S. AS itu artinya aktif statik, yang artinya dia aktif. S itu artinya statik, artinya dia itu gak aktif ya. Inilah yang dinamakan konsep failover. Kita bisa ke IP, lalu DNS, lalu untuk servers kita bisa masukin 88 teman-teman. Lalu kita bisa di apply dan oke. Lalu kalian bisa ke new terminal, lalu bisa ping Google atau ping 8. Lalu di sini saya sudah menambahkan VPC 1 dan 2 ya teman-teman. Dia menggunakan Ethernet 3 dan 4. Kalian bisa ke router customer, lalu kalian bisa ke bridge. Lalu pada bagian bridge kalian bisa tambahin
name-nya itu saya menggunakan bridge customer. Lalu kalian bisa ke ports, lalu kalian bisa kita tambahin untuk Ethernet ke VPC 1 dan VPC 2. Kita bisa apply, oke. Lalu kita bisa ke IP, lalu address, kita tambahin lagi untuk yang 10. Untuk Ethernetnya kita menggunakan bridge customer. Kita bisa di apply, oke. Lalu kita bisa ke IP, lalu DHCP server, DHCP setup. Interface-nya bisa menggunakan bridge customer ya. Lalu bisa di next aja. Lalu jika sudah, kalian bisa ke IP, lalu ke firewall, kalian bisa ke NAT, lalu plus, lalu untuk C-nya itu menggunakan SRC NAT, out interface-nya menggunakan Ethernet 1, dan action-nya menggunakan Masquerade ya teman-teman. Kita bisa apply, oke, kita tambahin lagi. Untuk ini SRC NAT, out interface-nya kita menggunakan Ethernet 2. Lalu kita bisa di apply, oke. Lalu kita bisa ke VPC 1. Kita coba minta IP DHCP. Oke, di sini IP-nya adalah 10.10.10.254 ya teman-teman. Lalu kalian bisa ping 88 dan ping Google. Materi berikutnya adalah konfigurasi failover. Jadi teman-teman, konsep dari failover itu terdapat dual line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satunya backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter itu seperti check gateway, distance, atau menggunakan script. Lalu ada studi kasus, yaitu konfigurasi sederhana merubah parameter distance check gateway, yaitu ARP atau ICMP. Kalian bisa ke router customer, lalu kalian bisa ke IP, lalu routes. Lalu untuk yang 192 kalian bisa double klik. Untuk distance kalian bisa tambahin 10. Lalu kita bisa di apply dan oke. Lalu kita bisa ke router ISP2 nya ya teman-teman. Lalu kalian bisa ke IP, lalu address. Di yang 172 ini kita coba di disable saja. Lalu kita bisa ke router customer lagi. Nah, di sini sudah berganti ya teman-teman. Yang tadinya AS itu di atas, sekarang statiknya yang di atas. Materi berikutnya adalah konfigurasi load balance ACMP. Kalian bisa ke router ISP2, lalu kalian bisa ke IP, lalu addresses. Di sini untuk IP yang di disable kalian bisa di enable. Lalu kalian bisa ke router customer, kalian bisa ke IP, lalu routes, lalu plus. Kalian di gateway ini bisa ditambahin 2 kolom, yang ini ya nanti pencetnya di sini sudah tambahkan. Langsung aja kita isikan IP-nya ya teman-teman. Untuk yang mengarah ke ISP satunya terlebih dahulu, baru yang ke arah ISP 2-nya. Lalu kita bisa di apply dan oke. Lalu kalian bisa uji coba di VPC 1 dan 2 dengan ping 88 dan trace 88.
Materi berikutnya adalah berbeda bandwidth pada ISP. Lalu kalian bisa ke router customer, lalu kalian bisa ke IP, lalu routes. Pada bagian yang konfigurasi sebelumnya, kalian bisa double klik, lalu kalian bisa tambahin kolomnya biar ada 5 ya teman-teman. Lalu kalian bisa isikan IP dari ISP 2. Di sini saya sudah tambahkan, kita bisa di apply lalu oke. Lalu kalian bisa ke bagian tools, lalu trace out, trace route. Lalu kalian pada bagian trace route bisa masukin IP Facebook, kalian bisa ke command prompt, lalu ke run as administration, lalu kalian bisa ketikkan ns lookup facebook.com, lalu kalian bisa enter. Oke, di sini IP-nya setelah ada ya teman-teman, kita bisa copy, lalu kita bisa masukin. Untuk protokolnya ICMP, lalu kita bisa start. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman, kita bisa stop saja. Materi berikutnya adalah konfigurasi load balance routers rules. Di sini untuk VPC 1 dan 2 saya sudah menambahkan IP statik yaitu 10.10.11 dan 10.10.12. Lalu kita bisa ke router customer, lalu kalian bisa ke IP, lalu routes. Lalu konfigurasi sebelumnya bisa di disable, lalu kita bisa ke rules, lalu plus, lalu search address-nya kita bisa masukin IP dari si VPC satunya ya teman-teman. Lalu untuk tabelnya kita bisa masukin VPC 1. Lalu kita bisa apply dan oke. Kita tambahin untuk yang VPC 2. Lalu kita bisa kembali ke routes. Kalian bisa lihat pada ini sudah ada main VPC 1 dan 2, tapi kita pilih all saja. Lalu kita bisa plus, kita masukin di gateway yaitu IP 192.168.1.1. Routing mark kita bisa pilih VPC 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa apply, kita bisa copy, lalu kita bisa masukin IP yang mengarah ke VPC 2 nya. Lalu kalian bisa uji di VPC 1 dan 2 untuk ping 88. Materi berikutnya adalah konfigurasi load balance firewall Mangle. Lalu kalian bisa ke router customer, kalian bisa ke IP, lalu firewall, lalu ke Mangle, lalu kalian bisa plus. Lalu untuk chainnya itu adalah pre-routing, search address kita masukin yang mengarah ke VPC 1. Lalu untuk Mangle, untuk action ya teman-teman, kita pilih mark routing. Lalu untuk new routing kalian bisa ketikkan Mangle min ISP 1. Ini untuk VPC 1 kita bisa apply, lalu kita bisa copy. Untuk source address kita pilih yang ini 12, lalu actionnya tetap mark routing. Ini ISP nya itu kita pilih 2, lalu kita bisa apply, kita bisa oke. Lalu kalian bisa ke IP, lalu routes,
lalu bisa ke plus, lalu kita bisa masukin IP dari ISP satunya ya teman-teman. Lalu kalian bisa pilih routing mark, yaitu Mangle ISP1. Kita bisa apply, kita bisa copy, lalu ini kita isikan Mangle ISP2, kita masukin IP yang mengarah ke ISP2. Lalu kita bisa apply dan oke. Lalu kita bisa uji di VPC 1 dan 2 untuk ping 88 dan trace 88. Itulah tadi video tentang penjelasan failover and load balance. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.